Om Swastiastu, selamat siang adik-adik. Tolong masing-masing koti kirim nama anggota kelompoknya ke WA. Tadi lupa saya minta. Jangan diingetin aja, setiap minggu rutin kirim. Aryani Kumala, kamu dapat hari ini? Iya, Ibu. Aryani Kumala Sari, dapat kelompok hari ini? Kelompok 2 kamu? Enggak. Iya, Ibu, kelompok 2, Ibu. Kelompok 2 dari? Dari kelas 3B Pendidikan Matematika, Ibu. Kelas 2B. 3B. Oke. Coba kamu Aryani Kumala Sari. Belum ada ya dikirim nama-namanya. Baik, Ibu, mohon izin saya screen. Temannya siapa aja lagi namanya? Aryani. Saya dengan Yunita, Ibu. Yunita siapa? Karena di kelas MM kan ada juga Yunita. Yunita siapa? Yunita Putri Pratiwi, Bu, dengan NIM Hah? 00. Yunita Putri Pratiwi. Pratiwi. Oke, silakan. Sudah terlihat, Ibu? Oke, sebenarnya saya sambil ngabsen ya. Sudah. Soalnya sering kali ini, yang hadir sekarang baru 88, jadi saya panggil saja nama-namanya. Dia Hati Ningsih? Ada enggak? Hadir, Ibu. Deparu? Hadir, Ibu. Habib tidak. Uciari? Hadir, Ibu. Noparia? Hadir, Ibu. Rista? Hadir, Ibu. Krisna? Hadir, Ibu. Lama sekali nyautnya. Ani? Hadir, Ibu. Rini Puspita Sari? Untuk ini di scan, Ibu. Pika ada enggak? Hadir, Ibu. Ol Prado? Hadir, Ibu. Andra Yuga? Hadir, Ibu. Ria Puspita Sari? Hadir, Ibu. Agus Dharma Putra? Hadir, Ibu. Cipta Yohanes? Hadir, Ibu. Meta? Hadir, Ibu. Reastiti? Hadir, Ibu. Cita? Hadir, Ibu. Kusuma? Hadir, Ibu. Santika? Hadir, Ada. Lama sekali nyautnya. Ariesta? Hadir, Ibu. Aswikawati? Hadir, Ibu. Sandi Tian Hari? Sandi Tian? Risayanti? Nadia Swari? Hadir, Ibu. Dwi Yuniastri? Lulu? Hadir, Ibu. Pradnyani? Hadir, Ibu. Ulina? Hadir, Ibu. Maisha? Andika? Hadir, Ibu. Yunita Sari? Hadir, Ibu. Agi? Hadir, Ibu. Pio? Hadir, Ibu. Riana?
Nur Umi, Hadir Ibu. Aprilianto, Hadir Ibu. Risna. Hadir Ibu. Jalan saja. 96 soalnya yang ini. Oke, silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat. Pada kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi mengenai aturan rantai dan bidang simpul. Sebelumnya, perkenalkan saya dari... Entar, ini 95, berarti ada sekitar 5 orang, 7 orang yang tidak hadir. Siapa nih? Kelas D, C, dan B saya belum absen. Devani ada? Hadir Ibu. Astuti? Hadir Ibu. Yunita Putri? Hadir Ibu. Aryani tadi yang saja ya. Budiarto? Hadir Ibu. Ini yang tidak ada. Listiana? Hadir Ibu. Hadir Ibu. Kok cowok? Hadir Ibu Listiana, Ibu. Intan? Hadir Ibu. Pundiwanti? Hadir Ibu. Sri Yasmini? Hadir Ibu. Risna Dewi? Hadir Ibu. Adiatma? Hadir Ibu. Mulyasa? Hadir Ibu. Esra? Hadir Ibu. Andayana? Hadir Ibu. Eka Putri? Hadir Ibu. Mutiara? Hadir Ibu. Andewi? Hadir Ibu. Yoga? Hadir Ibu. Septia? Hadir Ibu. Oke, segitu dulu. Saya baru 100, so banyak sekali yang telat-telat nih. Ngapain telat tidur ya? Oke, silakan. Nampak doang. Baik, akan saya lanjutkan, Ibu. Jadi, perkenalkan saya dari kelompok 2, kelas 3 Pendidikan Matematika. Di sini saya berdua dengan rekan saya, yaitu pertama Nimade Yunita Putri Pratiwi dengan NIM akhir itu 006, dan saya sendiri Nimade Aryani Kamalasari dengan 3 digit NIM terakhir itu 013. Selanjutnya, setelah perkenalan, kita akan beranjak ke materi. Yang pertama yaitu mengenai aturan rantai. Versi pertama, jika Z sama dengan fungsi F di titik X, Y, dengan X dan Y adalah fungsi T. Teorema A, misalkan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT dapat didiferensialkan di T, dan andaikan Z sama dengan fungsi F di titik X, Y dapat didiferensialkan di XT, YT pada Z sama dengan fungsi fx pada T dapat didiferensialkan di T, dan dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt tambah dz per dy kali dy per dt. Contohnya, misalkan Z sama dengan X pangkat 4Y, dengan X sama dengan 3T, dan Y sama dengan T kuadrat, carilah dz per dt. Penyelesaiannya, untuk dz per dt sama dengan dz per dx kali dx per dt, tambah dz per dy kali dy per dt, sama dengan 4X pangkat 3Y kali 3, tambah X pangkat 4 kali 2T. Maka itu menjadi 12 kali 3T pangkat 3 dikali T pangkat 2 tambah 2 kali 3T pangkat 4 kali T. Maka menjadi 324T pangkat 5 tambah 162T pangkat 5. Maka itu
sama dengan 486 T pangkat 5. Selanjutnya untuk aturan rantai versi kedua. Selanjutnya misalkan bahwa Z sama dengan fungsi F di titik X, Y dengan X sama dengan X di titik S, T dan Y sama dengan Y di titik S, T. Teorema B, misalkan X sama dengan fungsi X di titik S, T dan Y sama dengan fungsi Y di titik S, T mempunyai turunan pertama di S, T. Dan misalkan Z sama dengan fungsi F di titik X, Y dapat didiferensialkan di X di titik S, T dan Y di titik S, T. Maka Z sama dengan fungsi F pada X di titik S, T dan Y pada titik S, T mempunyai turunan parsial pertama yang diberikan oleh do Z per do S sama dengan do Z per do X kali do X per ds tambah do Z per dy kali dy per do S. Do Z per do T sama dengan do Z per do X kali do X per do T tambah do Z per do Y kali do Y per do T. Versi kedua dari aturan rantai mengandung 3 jenis variabel. S dan T adalah variabel bebas. Dan X dan Y itu disebut variabel Coba ulangin, gimana tadi, coba ulang. bagian mana nih ke Ibu nih? Dua kalimat terakhir. Baik Ibu. S dan T adalah variabel bebas. X dan Y disebut variabel antara atau intermediate, dan Z adalah variabel tak bebas. Nah, untuk contoh, dapat dilihat pada layar, misalkan Z sama dengan 2X kuadrat Y, dengan X sama dengan 2S tambah T, dan Y sama dengan S kurang ST. Carilah do Z per do S. Penyelesaiannya, do Z per do S sama dengan do Z per do X kali do X per do S, tambah do Z per do Y kali do Y per do S, sama dengan 4XY kali 2, tambah 2X kuadrat kali min T sama dengan 8 kali 2S tambah T kali 1 min ST dikurang 2T kali 2S tambah T pangkat 2. Selanjutnya, masih di aturan rantai untuk versi umum. Ditinjau dari situasi umum, di mana Stop variabel... segitu, stop. Coba Andika, Baik, Ibu. ajukan pertanyaannya. Ajukan pertanyaan untuk penyaji Aryani Kumarasari. Andika? Ibu, saya ingin bertanya. Apa yang mendasari dalam aturan rantai di versi umum itu? Saya masih belum paham bagaimana. Aryani, dengar pertanyaannya? Dengar Ibu, tapi saya belum memberikan materi versi umum, tapi dia sudah bertanya itu, Ibu. Ya, coba Dewa Gede jelasin apa itu versi umum. Baik, Bu. Aturan rantai dalam versi umum, misalkan U dalam fungsi dari N, variabel antara X1, X2, sampai ke Xn. Dan terdiferensiasi, selanjutnya masing-masing XD adalah fungsi M, dengan variabel T1, T2, sampai Tn. Di mana maka U adalah fungsi T1, T2, sampai Tn. Dan do U per do PI dengan do U per do X1 dikali dx1 per do PI ditambah do U per do X2 dikali do X2 per do PI ditambah dengan seterusnya sampai dengan do U per do X. Pertanyaannya tadi apa sih Dewa Gede? Pertanyaannya apa?
Kok ini ditanya yang sudah sebelumnya, bukan ini. Ini kan baru akan dijelasin. Materi sebelumnya, silakan ditanyakan. Pertanyaannya, masuk dalam aturan lantai dalam PT umum ini masih bingung. Belum dibahas. Saya ingin yang tadi, slide sebelumnya, coba tanyakan apa. Ini kan belum dibahas, apa yang ditanyakan, belum dibahas. Slide sebelumnya, Ariani. Kalau membaca aja kan udah. Terus. Oke, silakan ajukan pertanyaan. Bisa bertanya. Agi, Iya Bu, saya Bu. silakan ajukan pertanyaan. Nah, saya pada aturan lantai pada step pertama itu bagaimana kok bisa kenapa itu yang sebelahnya pakai do dan sebelah itu tidak pakai do, yaitu pada pertanyaan contoh yang dari Ariani itu pakai do dengan d, yaitu do untuk menggunakan partial dan d-nya tidak. Itu pertanyaan saya Bu. Apakah emang ada perbedaan antara do menggunakan dengan d? Menurut Agi gimana? Kalau menurut saya, kalau memakai do itu semuanya pakai do Ibu, karena menyangkut semuanya keturunan partial Bu, tidak ada perbedaannya. Menurut Dewa Gede? Menurut saya untuk dozet itu Nanda, Pak Nanda jawab. Nanda tidak hadir? Tidak hadir. Dia Melani. Hadir, Ibu. Dia Melani. Iya, saya, Ibu. Jadi, yang saya tangkap perbedaan dari penggunaan do dan d itu sendiri. Kalau do itu simbol dari turunan parsial, sedangkan d sendiri adalah simbol dari turunan biasa. Mengapa pada teorema di buku mana kamu baca begitu bahwa do itu turunan untuk parsial, d biasa untuk turunan biasa? Di mana baca? Saya sempat lihat jurnal di salah satu referensi di Google, Ibu. Bunyinya gimana? Bunyinya, perbedaan antara turunan biasa dengan turunan parsial dapat kita temui pada cara penulisan. Loh, ini tidak turunan parsial ini? Yang pada slide. Nah, ini tidak mencari turunan parsial ini? Untuk. Enggak, yang ini mencari turunan parsial enggak? Ada, Ibu. Pertanyaan saya, yang ini mencari turunan parsial enggak ini? Iya, Ibu. Nah, terus kok beda? Kalau dz per dt parsial apa enggak? Bukan, Ibu. Bukan ya? Masa sih? Dia masih turunan biasa. Masa? Dari mana kalau tahu itu turunan biasa? Itu yang berdasarkan saya lihat di... Ada, kamu baca dengan bagus itu. Wikan, Dewa Wikan. Tidak ada, tidak hadir. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Tidak? Hadir, Ibu. Sama kali nyautnya. Cek apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Belum terdengar. Oke, baik, Ibu. Jadi menurut saya perbedaan dari do dan d itu sudah kurang lebih sama seperti yang tadi dikatakan oleh Diah Meliani, bahwasannya
Do itu adalah untuk turunan parsial dan D Aduh. Putri Pratiwi. Ya, Ibu. Ya, jelasin. Untuk dz per dt ini turunan parsial, karena di fungsi z-nya ini ada dua variabel. Kemudian untuk do z per do x ini turunan parsial. Kenapa dz per dt ini tidak memakai do? Menurut saya itu karena karena dia diturunkan terhadap t. Baca teoremanya, baca teoremanya. Coba baca yang jelas. Jika z sebagai fungsi di titik x, y dengan x dan y adalah fungsi t. Oke, dari sana aja berarti setnya fungsi apa dia? Parsial. Wah, kok fungsi parsial sih? Coba ulangi lagi, baca sekali. Jika z adalah fungsi x di titik x, y dengan x dan y adalah fungsi t. Maka dapat dikatakan set sebagai fungsi belum ngerti. Coba baca teoremanya. Misalkan x sebagai xt dan y sama dengan yt dapat didiferensialkan di t, dan andaikan z sebagai fungsi di titik x, y dapat didiferensialkan di xt, yt, maka z sama dengan fxt. Fungsi apa tuh z sama dengan fxt? Fungsi komposisi enggak? Fungsi komposisi, Bu. Iya, fungsi komposisi. Akhirnya dia jadi sebagai fungsi apa setnya itu? Nih loh, Anda baca tapi tidak dimaknai. Hah? Fungsi komposisi. Aduh, iya komposisi. Akhirnya set itu sebagai fungsi apa? Aryani. Karena kemarin udah dijelasin, sekarang lagi. Cek Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Belum. Baik, maka Z itu sama dengan suatu fungsi xt yang diferensialkan di T dan... ada. Rugi Anda baca nih, coba aja baca di kaset. Coba aja baca ini. Mungkin saya izin menjawab ya, Bu. Z ini merupakan fungsi komposit satu variabel. Ya, Aulia. Fungsi komposit satu variabel. Nah, baca dong. Ya, makasih Aulia. Ya. Baca yang baik dong. Versi pertama, jika set fungsi dengan dua perubahan xy, di mana x dan y adalah fungsi t. Artinya apa? Dampaknya set itu kan fungsi t jadinya. Yang dibentuk oleh x dan y, di mana x dan y masing-masing fungsi t. Terakhir kan ada set sama dengan fxt. Gimana sih bacanya gitu? Terus kenapa kok beda ya? Karena setnya fungsi dua perubahan x dan y. Terus kenapa x-nya pakai d? Karena x-nya satu perubahan. Bukan masalah turunan biasa dan turunan parsial, bukan. Ini dz per dt juga parsial. Kenapa? Karena dia setnya membuat dua peubah, tapi kebetulan x dan y sama peubahnya gitu loh. Karena dia satu variabel, makanya dia setnya jadi d set per dt. Tapi setnya ini terhadap x kenapa do? Karena setnya membuat dua variabel x dan y. Tapi x-nya pakai d, karena x-nya satu peubah. Ini juga set terhadap y pakai do. Itu loh, bukan antara karena parsial dan biasa, bukan. Tapi karena banyaknya variabel. Kalau variabel fungsi satu peubah kan variabelnya satu. Makanya pakai D. Kemarin saya sudah ingatkan, untuk fungsi dua peubah, maka turunannya dipakai simbol do, karena memuat lebih dari satu variabel gitu loh. Ini gimana nih, baca di Google, salah. Biasa dan itu bukan parsial dan itunya. Karena banyaknya variabelnya juga bukannya pakai do.
Agung Ari siapa nih? Agung Ari siapa nih? Kelas 3C siapa? Agus apa? Agus ya? Saya, Ibu. Agus Ari. Coba ajukan pertanyaan. Kalau menjelaskan nggak bisa, bertanya, apalagi gimana nih? Izin bertanya, Ibu. Tadi sempat dijelaskan untuk variabel intermediate itu seperti apa ya? Apa yang masuk ke variabel intermediate itu? Nanti belajar di statistik. Belajar tentang kalkulus dulu, belajar tentang kalkulus. Mereka yang menjelaskan tadi intermediate dan itu nanti di statistik, bukan itu pentingnya di sini. Tapi arahnya setnya jadi fungsi apa dia, satu kubah atau dua kubah, itu pentingnya. Kalau nanti Anda penelitian perlu variabel independen yang tadi itu Anda bilang, nanti di statistik itu pentingnya kalau penelitian. Kalkulus lanjut pertanyaannya intermediate dan sebagainya. Kalau saya kembangkan yang lain bingung, Anda ini berkeranya di sini saja kebagian yang Anda harus jelaskan. Oke, lanjutkan kelompoknya Agus Ari. Kamu lanjutkan materinya. Oke, ini jelaskan terus. Silakan, jelaskan Agus Ari. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Di sini saya ingin melanjutkan untuk aturan rantai versi umumnya, Ibu. Versi umumnya ini ditinjau dari versi umum di mana variabel tak bebas U adalah fungsi dari n variabel antara x1, x2, dan seterusnya sampai xn, yang masing-masing adalah fungsi m variabel bebas t1, t2, dan seterusnya sampai tn. Aturan rantai versi umum, misalkan U adalah fungsi dari n, variabel antara x1, x2, dan seterusnya sampai xn yang terdiferensiasi. Selanjutnya masing-masing xi adalah fungsi m variabel t1, t2, dan seterusnya sampai tm. Maka U adalah fungsi t1, t2, dan seterusnya sampai tm. Dan do U per do ti sama dengan do U per do x1 dikali do x1 per do ti tambah do U per do x2 kali do x2 per do ti tambah sampai seterusnya hingga tambah do U per do xn kali do xn per do ti. Itu masing-masing I sama dengan 1,2. Contohnya, jika W sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah XY dengan X sama dengan ST, Y sama dengan S kurang T, Z sama dengan S tambah 2T. Tentukan nilai do W per do T. Penyelesaiannya, do W per do T sama dengan do W per do X kali do X per do T tambah do W per do Y kali do Y per do T tambah do W per do Z kali do Z per do T diperoleh 2X tambah Y dikali S tambah 2Y tambah X dikali min 1 tambah 2Z kali 2. Didapatkan 2ST tambah S kurang T. Hasil akhir aja baca, hasil akhir aja baca. Baca hasil akhir. Hasil akhirnya diperoleh 2S kuadrat T tambah S kuadrat kurang 2ST tambah 2S tambah 10T. Coba ajukan pertanyaan Gede Doni. Gede Doni, terus Puspita. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya.
di sini saya ingin bertanya, nah saya belum paham apa perbedaan dari aturan rantai versi umum dan yang versi sebelumnya itu. Terima kasih. Oke, sebelum temannya jawab, menurut kamu apa? Menurut Doni apa? Menurut Doni sendiri apa? Kalau menurut saya di versi umum ini kalau menurut saya di versi umum ini variabelnya memuat variabel lebih banyak gitu Ibu. Arko, setuju jawabannya Doni? Arko? Baik Ibu, terima kasih. Jadi menurut saya jawaban dari Doni itu saya setuju Bu, namun kurang diperjelas di mana pada aturan rantai dengan teorema ini. Coba diperkeras gimana? Saya setuju dengan jawaban dari Doni Bu, namun tadi belum diperjelas di mana untuk aturan rantai dengan teorema A itu tadi bisa digunakan apabila diturunkan yang salah satunya terhadap fungsi yang menggunakan perubahan satu Ibu. Namun pada teorema rantai dengan versi umum ini lebih cocok digunakan apabila diturunkan dengan fungsi 2 berubah minimal sampai fungsi 3 berubah dan seterusnya Ibu. Menurut saya seperti itu Ibu. Satu aturan ini aja yang ada. Boleh enggak? Aturan umum aja ada, aturan yang tadi enggak ada. Putri Aswikawati. Menurut saya boleh, Bu. Karena terwakili enggak yang tadi itu? Iya, terwakili, Bu. Coba beri contoh bagaimana buktinya terwakili. Buktinya tadi di teorema B itu kan. Tayangkan. Nah, berarti di sini setnya membuat berapa variabel? 2, Ibu. Yang tadi tayangkan siapa nih? Harian. Nah, coba contoh tadi. Ya, ini yang tadi. Contoh sebelum ya, stop. Di sini setnya 2 variabel juga, Ibu. Berarti di sini harusnya apa di sini? Dia 2 variabel, anggaplah variabel 1, variabel 2. Berarti dia deset terhadap S, bisa terhadap T juga. Iya, tapi di sini karena sudah jelas variabelnya 2 ya S dan T. Ini S saja baru, nanti bisa lagi mencari doset per do T kan? Bisa enggak? Bisa Ibu. Cek aturan umum tadi. Sebenarnya 1 aja, cuma sama aja ini, cuma dikembangkan. Sama aja ini. Berarti ini 1 variabel. Berapa variabel sih jadinya fungsi U-nya yang tadi itu? Aturan umumnya. Coba baca. Itu ada N variabel. Ya, ada N variabel. U-nya N variabel, terus X-nya fungsi lain juga. Gitu loh. Jadi makanya aturan rantai fungsi komposisi dia. Di sini bisa dicari do U per do T1, bisa juga do U per do T2, dan sebagainya. Itu tadi ada X dan Y.
X-nya jelaskan lagi T1, T2, ya sama kayak tadi, sama. Ini bentuk umum yang tadi sama aja. Kok jam telu mah. Aulia tuh tadi masuk kelompok 3A ya? Mahasiswa yang dari Jember bukan? Oke. Penyajian berikutnya. Fungsi implisit oleh siapa anggotanya lagi nih ya? Puspita siapa nih? Puspita siapa anggotanya Wikawati? Puspita siapa namanya? Puspita Mungkin aja. saya, Ibu. Puspita Rini. Untuk Rininya dispen nih, Kak, Ibu. Ini siapa? Puspa siapa nih? Meta. Saya, Ibu, iya. Anggota 3A nih. Nggih, Ibu. Ada Meta, Puspita. Oke, silahkan. Baik, selanjutnya itu ada fungsi implisit. Misalkan bahwa f di titik x, y sama dengan 0 mendefinisikan y secara implisit sebagai fungsi x. Misalnya y sama dengan gx. Tetapi fungsi g itu sukar atau tidak mungkin ditentukan. Kita masih tetap dapat mencari dy per dx-nya. Satu metode untuk melakukan ini yakni penurunan implisit berikut ini suatu metode lain. Mari kita turunkan kedua ruas f di titik x, y sama dengan 0 terhadap x dengan menggunakan aturan rantai, maka diperoleh do f per do x dikali do x per do x ditambah do f per do y kali do y per do x sama dengan 0. Dengan menyelesaikan dy per dx dihasilkan rumus yaitu dy per dx sama dengan minus do f per do x per do f per do y. Untuk contohnya yaitu misalkan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 y min y pangkat 3 sama dengan 0. Maka carilah dy per dx-nya. Maka penyelesaiannya yaitu sesuai dengan rumus yaitu dy per dx sama dengan minus do f per do x dibagi do f per do y yaitu sama dengan minus 3x kuadrat ditambah 4xy per 2x kuadrat min 3xy yaitu sama dengan 3x kuadrat plus 4xy per 3y kuadrat dikurang 2x kuadrat. Lalu materi selanjutnya yaitu bidang singgung dan hampiran. Di mana definisinya yaitu andaikan f di titik x, y, z sama dengan k menentukan mohon maaf Ibu, mungkin itu masih di mute. Ya, silakan peserta yang lain ditanyakan ada enggak masalah terkait aturan rantai dan turunan fungsi implisit. Izin bertanya, Ibu. Ya, Alfredo. Di sini kan Ibu, saya masih kebingungan Ibu dalam pernyataan dengan menyelesaikan dy per dx dihasilkan rumus dy per dx itu sama dengan slide sebelumnya. Dy per dx sama dengan minus do f per do x per do f per do y. Dari persamaan mana kita peroleh dy per dx itu? Itu yang ingin saya tanyakan Ibu, karena saya kebingungan dy per dx-nya diperoleh dari mana, Ibu? Ya, silakan jawab. Meta boleh jawab. Siapa lagi satu nih ya? Tini. Siapa anggotanya lagi? Tini ya? Siapa anggotanya lagi satu? Meta? Iya, Rini, Bu. Tapi Rininya sedang di-scan. Tini saya tulis. Agi? Bu. Bantu jawab pertanyaan Alfredo. Dewa Wikan bisa juga jawab. Meliani, Krisna, bantu jawab pertanyaannya Alfredo. Alfredo ya bukan.
Loh, kan Anda termasuk penyaji. Nggak bisa jawab. Agus Ari? Dewo Wikan? Krisna? 3D, Meliani? Krisna? Doni? Kalau Meta bisa jawab nak Meta. Apa kalau misalnya DY per D. Bukan dipindah ruas. Hasilnya yang ditanya kenapa begini, bukan masalah dipindah ruasnya. Ini yang ditanya loh. Diperoleh kan ini Alfredo yang ditanya ya, Alfredo ya. Alfredo. Iya. Iya, dari mana dapat ini? Bukan itu dipindah, bukan dipindah, dari mana dapat itu pertanyaannya. Diam, karena apa? Karena kamu enggak baca bunyinya ini. Coba baca Meta. Jadi Dari atas baca, dari atas baca, dari baca atas. Misalkan dari bahwa f di titik x, y sama dengan 0 mendefinisikan y secara implisit sebagai fungsi x, misalkan y sama dengan gx, tetapi fungsi g sukar atau tidak mungkin ditentukan. Kita masih tetap dapat mencari dy per dx. Satu metode untuk melakukan ini yakni penurunan implisit berikut. Ini suatu metode lain. Mari turunkan kedua ruas f di titik x, y sama dengan 0 terhadap X dengan menggunakan aturan rantai, maka diperoleh do F per do X dikali do X. Ini diterangkan. Dari mana dapat ini? Mungkin karena yang dicari itu kan turunan F terhadap X. Jadi ini kan ada rumusnya do F per do X. Kok rumus? Ini bukan rumus. Kan dicari, kita turunkan. Kok bukan rumus ini? Kita mau menurunkan rumus. Ini baca nih, kita turunkan kedua ruas fungsi f yang memuat dua variabel x dan y. Jadi yang kalau kemarin Anda kenal fungsi eksplisit, set sama dengan f x y, sekarang Anda kenal fungsi implisit, f x y sama dengan 0. Kita turunkan terhadap x. Baca dong ini. Karena f besar itu fungsi dua peubah, kalau kita cari terhadap x, maka kita turunkan terhadap x dulu. Do f, do x. Nah, karena x sendiri satu peubah ya, turunkan terhadap dirinya sendiri. Do x, do e. Do f, karena dua peubah, turunkan terhadap y. Karena y fungsi x, maka kali do y per dx. Ini bukan rumus ini. Baca dong ini, kita turunkan kedua ruas fxy sama dengan 0 terhadap x. Itu baca. Kan tadi aturan rantainya begitu. Coba lihat sebelumnya. Coba lihat sebelumnya. Slide sebelumnya. Terus. Lihat nih. Do set, do s, do set, do x, do s. Kenapa terhadap s? Karena x-nya fungsi s dan t gitu loh. Kalau tadi x-nya fungsi x gitu. Ini lagi Kak tambah do set per do y. Kenapa per do y? Karena setnya memuat variabel y juga nih. Terus kali do y per do s. Kenapa kali s? Karena y memuat variabel s. Maka ini ada gunanya itu gitu loh. Mbak tayangkan yang berikutnya. Itu loh. Ini baca f(x) sama dengan 0. Ini namanya bentuk fungsi implisit.
Implisit terhadap X. Mana Y fungsi X. Ya X ya fungsi X, maka turunan terhadap X. Kok do Y per do X ya? Kenapa? Karena Y-nya fungsi X. Itu 0, baru ini terus dijabarkan, baru dapat ini gitu loh, bukan ini rumus, enggak rumus. Terus contoh berikutnya, habis ini. Nah, ini gunakan rumus, jangan bidang singgung dulu ini dulu. Nah, ini pakai rumus kalau Anda hafal, kalau langsung bisa enggak mencari ini dengan cara langsung kayak di kalkulus diferensial. Maka papan virtual coba. Coba tutup dulu, tutup share screen. Terus bacakan ya. Fungsinya apa tadi itu? Fungsinya apa? X pangkat berapa? X pangkat 3. X pangkat 3. Ih, kok diam, Mita? Kok enggak ngomong? Ini Sebentar, gimana nih? Ibu. Aduh, baca aja lama sekali. Itu X pangkat 3. Baca aja, Lam. Terus? X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y kurang 3, kurang Y pangkat 3. Kurang? Y pangkat 3 sama dengan 0. Ini adalah contoh fungsi implisit. Bisa enggak diubah ke eksplisit? Kira-kira bisa enggak? Bisa enggak? Sepertinya tidak, Ibu, karena Tidak X sama bisa. Y-nya tidak bisa dipisahkan. Bukan karena itu sama-sama muat Y. Keluarkan pun Y, nanti akan ada Y juga. Makanya disebut implisit. Tapi tidak semua fungsi implisit tidak bisa diubah ke eksplisit, bisa. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap ini, turunkan terhadap X, tanpa ingat rumus itu, gitu misalnya. Maka ini adalah 3X kuadrat tambah, ini apa? 4XY tambah apa? 2X kuadrat Y aksen itu ya, atau DY per DX, Y aksennya satu nih, atau DY per DX, min apa? 3Y DY per DX. Ini kalau Anda enggak hafal rumusnya. Nah, kumpulkan yang memuat DY per DX. Boleh juga tidak menggunakan rumus itu. 2X kuadrat min apa? 2X kuadrat. Iya, betul. Min 3Y kuadrat, Ibu. Tambah 2X kuadrat. Bos sudah ya. Min ya. Min 3Y ya. Min Begitu? 3Y kuadrat, Ibu. Ya, 3Y kuadrat. Siapa jawabnya? Yang bilang 3Y kuadrat. Hah? Aryani nih, Ibu. Terus di sini apa? Min 3X pangkat 3 plus 4Y ya. 4XY. Sehingga daya DX-nya berapa? 3X kuadrat tambah 4XY. Hah? Ada min kok? Min ini, min Ya, min 3X pangkat 3. pangkat 2 ya. 2 kuadrat. Nih. Tambah 4XY. 4XY per 3X 3. Kok per 3? Per 2X kuadrat. 2X kuadrat min 3Y. Min 3Y kuadrat. Coba cek hasilnya dengan yang tadi sama enggak?
Yang dengan rumus? Sama Sama, enggak? Ibu. Sama, Ibu. Artinya itu, kalau Anda enggak hafal rumus, bisa pakai cara yang waktu kuliah di semester 1 ya, kalkulus diferensial. Itu. Silakan kelompok berikutnya. Kan tadi sudah ditutup itu ya, silakan kelompoknya. Siapa nih? Sebentar. Kelompoknya Nanda, sajikan materinya. Kelompok 3C, Nanda. Atau ada lagi sebelum dia masih menayangkan materi berikutnya, ada kelompok peserta lain yang bertanya selain Alprado? Alprado jelas tadi, Alprado? Alprado. Jelas, Ibu. Oke. Yang lain ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, silakan kelompoknya Nanda. Nanda di sana ada Parka Agus Ari dengan Dewa Wikan. Nanda Perbriana BR Tarigan, Made Parka, Agus Ari Sukrawan, dan Wikan Jaya PKH. Baik Ibu, terima kasih. Jadi di sini saya akan Saya minta Parka, minta Nanda Febrian. Baik, baik Ibu. Kamu telat tadi ya? Enggak Ibu, tadi suara saya tidak terdengar Ibu. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi bidang singgung dan hampiran, yaitu andaikan fx yz sama dengan k, menentukan suatu permukaan dan misalkan f dapat didefinisikan di sebuah titik px0 y0 z0 dari permukaan dengan vektor gradien di titik x0 y0 z0 tidak sama dengan 0, maka bidang yang melalui p yang tegak lurus di vektor vektor gradien di titik x0 y0 z0 dinamakan bidang singgung di permukaan itu di P. Untuk slide selanjutnya. Untuk teorema A, bidang singgung, untuk permukaan f x, y, z sama dengan k, persamaan bidang singgung di x0, y0, z0 adalah fx, x0, y0, z0 dikali x min x0 ditambah fy, x0, y0, z0 dikali y min y0 ditambah fz, x0, y0, z0 dikali z dikurang z0 sama dengan 0. Dalam hal khusus untuk permukaan z sama dengan fx, y, persamaan bidang singgung di x0, y0, fx0, y0 adalah z dikurang z0 sama dengan fx, x0, y0 dikali x min x0 ditambah fy, x0, y0 dikali y min y0. Untuk contohnya, tentukan persamaan bidang singgung di permukaan fxy sama dengan ln x kuadrat y pada titik P110. Kemudian gunakan persamaan bidang singgung yang diperoleh untuk menghampiri f1,02, 0,99. Dan untuk penyelesaiannya, diberikan fx, y
sama dengan ln x kuadrat y. Maka gradien dari fungsi tersebut, vektor gradien xy sama dengan 2xi ditambah 1 per 2 per xi ditambah 1 per yz. Persamaan bidang singgung di titik P 1,1,0 yaitu Z dikurang Z0 sama dengan vektor gradien X0, Y0 X min X0, Y min Y0. Z dikurang 0 sama dengan 2 per 1 ditambah 1 per 1 dikali X min 1, Y min 1. Untuk Z sama dengan 2X min 2 ditambah Y min 1. Z sama dengan 2X tambah Y dikurang 3. Persamaan garis singgung Z. Sebentar. Yang tadi dulu sampai segitu. Ke layar sebelumnya. Oke. Sampai itu ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Johannes ya. Izin bertanya di slide yang ke-13, coba Yukan. Izin bertanya tentang notasi yang ditulis di slide itu kan persamaan bidang singgung di X0, Y0, Z0 adalah situ ada F kapital X, apakah memang Fx itu di bawah ya? Soalnya di buku yang saya pegang itu Fx itu tidak ada di bawah, jadinya ini seolah jadi pangkat, jadi seharusnya tidak ditaruh di bawah. Gimana menurut Nanda? Iya Ibu, itu ada salah pengetikan Ibu. Harusnya bagaimana? Aturnya tidak Fx0 itu tidak seperti yang ditayangkan, itu seakan bahwa X0, Y0, Z0 itu adalah pangkat, tetapi sebenarnya tidak Ibu. Harusnya yang benar apa? Pertanyaan saya itu. Harusnya bagaimana menulisnya? Harusnya Fx coba pakai papan virtual nuliskan. Baik Ibu, apakah whiteboard-nya telah terlihat? Sudah. Aturnya penulisannya itu seperti ini Ibu. F X X0, Y0, Z0 ditambah dikali X dikurang X0 terus ditambah dengan F Y X0, Y0 Z0
ditambah dengan dikali dengan Y dikurang Y0 ditambah F Z X0 Y0 Z0 dikali Z dikurang Z0, Ibu. Seperti itu, Ibu. Ya, silakan tutup. Lanjut berikutnya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Izin bertanya, Ibu. Ya, dia dari kelas 3D dia. Oke, dia silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Yang pertama terkait dengan PPT, terkait dengan pertanyaan Olfado tadi, apakah bisa di-share ulang PPT-nya? Terkait dengan turunan implisit. Ya, berdasarkan literatur yang sempat saya baca, Ibu, untuk do x per do x per do x dan do y per do x itu seharusnya dx per dx dan dy per dy, Ibu, karena y sendiri itu fungsi dalam x, jadi dia sebentar. dy per dy. dy per dx yang bagian gimana? Ya, di sini dx per dx 1 hasilnya karena x fungsi x. Ini dy per dx, maka di sini jadinya dy per dx. Enggak, Ibu. Oke, makasih. Tadi ini PPT-nya siapa ini? PPT kelompok apa? Kelompok siapa? Kelompoknya Aryani? Apa kelompoknya Nanda? Yang sedang ditayangkan itu PPT dari kelompok saya, Ibu. Kelompok 3C. Coba kelompoknya Meliana. Tayangkan. Meliana, 3D. Baik, Ibu. Tunggu sebentar. Apa sudah terlihat nggak, Ibu? Sudah, saya nanya Meliana. Ya, Ini di mana dapat dy per dx? Untuk informasi tersebut, kami dari kelompok 2 memakai file yang ada di e-learning, Ibu. Kan periksa lagi dong. Ya, Kan Ibu. itu juga buatan mahasiswa angkatan yang dulu. Anda dong periksa kok bisa begini atau tanya kan. Ya, Ibu, mungkin di Berarti sini kamu enggak mencermatin. Buktinya yang lain bisa mencermatin. Kalau yang tadi yang salah juga ngematin dari e-learning.
Kamu nggak pakai buku bacanya? Belum presentasi? Ini juga dari e-learningnya Ibu juga ngambil nih. Coba baca nih. Nggih, Ibu. Dari sana juga ngambil. Nggih, Ibu. Yes, mana FX-nya dari sana juga ngambil. Ini dicontoh, contoh soal. Untuk contoh soalnya itu Coba baca. buat pribadi. Nah, coba Untuk baca contoh soal. soalnya, tentukan turunan Y terhadap X dari fungsi Baca Y. ya yang benar nih, coba baca apa bacaannya. Tentukan DY per DX dari fungsi Y sama dengan fx yang memenuhi persamaan xy kuadrat ditambah x kuadrat. Masa y-nya memenuhi ini ya? Di mana dapat soal kayak gini? Di mana dapat soal kayak gini? Kalau ini saya hilangkan bisa nggak? Tentukan daya dx dari ini gitu aja. Boleh nggak? Boleh, Ibu. Terus ngapain kamu tambahan-tambahan kayak gini? Kamu ngerti nggak gimana maksud ini memenuhi ini? Ibu. Terus kalau kamu ditanya di mana dapat dy per dx, mana kamu jawab? Kalau kamu nggak mengerjakan dy per dx. Di sini pakai y fx, di sini sama sekali kamu nggak tulis fy sama dengan fx, mana ada di sini adanya fxy. Di mana ngambil bilang dari e-learning juga? Enggak, Ibu. Di sini contoh soalnya kami ambil dari referensi YouTube, Ibu. Berarti siapa yang salah? Yang ambil apa yang YouTube-nya salah? Tidak, Ibu, dari kami yang kurang mencermati. Makanya periksa, kamu kan berbanyak. Ibu. Koreksi lagi yang lain aja tahu kok itu salah. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Kelompoknya Putri Aswikawati, coba tayangkan PPT-nya. Sama kelompok dari kelas murni. Yang tadi implisitnya, turunan implisit. Sama juga, ambilnya yang sama salah. Tanpa roh dia. Berikutnya coba sajikan bidang singgung. Silakan sajikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bidang singgung dan hampiran. Definisinya, andaikan F di titik. Ini Putri Aswikawati ya? Iya, Ibu. F di titik X, Y, Z, sama dengan K menentukan suatu permukaan dan misalkan F dapat didiferensialkan di sebuah titik T, X0, Y0, Z0 dari permukaan dengan vektor gradien X0, Y0, Z0 tidak sama dengan 0. Maka bidang yang melalui T yang tegak lurus vektor gradien X0, Y0, Z0 dinamakan bidang singgung permukaan itu di T. Selanjutnya ada teorema A. Untuk permukaan F di titik X, Y, Z sama dengan K, kesamaan bidang singgung di X0, Y0, dan Z0 adalah Fx atau turunan dari turunan terhadap X, X0, Y0, dan Z0 dikalikan dengan X min X0 ditambahkan dengan turunan terhadap Y, X0, Y0, dan Z0 dikali dengan Y min Y0 ditambahkan turunan terhadap Z, X0, Y0, dan Z0 dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Dalam hal khusus, untuk permukaan Z sama dengan F di titik X dan Y, kesamaan bidang singgung di X0, Y0, F
di titik X0 Y0 adalah Z min Z0 sama dengan Fx di titik Z0, Y0 dikali X min Z0 plus Fy di titik Z0, Y0 dikali Y min Y0. Untuk contohnya sebagai berikut. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 16 dengan tadi X0, Y0, Z0-nya itu 2, 3, dan angka 3. Maka pertama kita cari dulu turunan parsialnya. Turunan parsial F terhadap X sama dengan do X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat per do X sama dengan 2X, begitu juga dengan terhadap Y dan terhadap Z-nya. Maka kita dapat faktor jadiannya 2X, 2Y, dan 2Z. Lalu kita substitusi nilai 2, 3, dan angka 3-nya. Itu menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 2 dikali angka 3 itu menjadi 2 angka 3. Lalu menggunakan rumus yang tadi, itu kita masukkan, maka menjadi seperti ini. 4 dikalikan X min 2 plus 6 dikalikan Y min 3 plus 2 angka 3 dikali X min angka 3 sama dengan 0. Lalu menghasilkan 2X plus 2Y plus angka 3Z itu sama. Slide sebelumnya dulu, slide sebelumnya. Sebelumnya. Ini yang dari awal ini. Ini awalnya. Yang ini contoh sebelum bidang singgung apa tuh? Contoh nanti. Nah, ini nih, coba bacaan. Ini yang tadi yang salah ya. Liana itu ya. Ya, lanjut berikutnya. Ada pertanyaan sampai sekian? Ya. Mohon izin bertanya, Ibu. Adiatma, ya. Mohon izin bertanya terkait bidang singgungnya. Ya. Nah, tadi kan diberikan contoh kalau mencari suatu persamaan di bidang singgungnya. Nah, dan diketahui titik-titiknya. Nah, bagaimana jika mencari misalnya dikasih sebuah persamaan gitu, terus gimana cara kita menentuin titik-titik yang bersinggungan pada tiap-tiap bidangnya? Sekian pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Yang ditanya jelas? Aswikawati jelas? Silakan bisa jawab. Aswikawati, Aryani, Yunita, Aulia, Andika, Agi, Nanda, Parka, Argus Ari, Wikan, Krisna, Doni. Itu pertanyaan untuk penyaji semuanya. Apa atas yang mau menjawab? Ulangi pertanyaannya, udah bagus. Siapa yang mau menjawab? Saya Ibu izin mencoba. Ya. Komang Trisna. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Itu 2 itu tuh ininya alatnya. Baik Ibu, saya udah live yang lagi 1. Saya menggunakan kelas 3D ya? Ya Ibu, kelas 3D. Ya, silakan. Baik Ibu, mengenai pertanyaannya Adiatma tadi, untuk menentukan suatu titik pada bidang yang bersinggungan itu, di sini kita perlu memperhatikan yang diketahui terlebih dahulu, yakni bidang singgungnya dan persamaan pada bidang yang bersinggungan. Kemudian kita perhatikan bidang yang bersinggungan. Selanjutnya kita ubah bentuknya menjadi bentuk
yang ada di teorema A pada slide sebelumnya itu yang berbunyi fx x0, y0, z0 kali x kurang x0 tambah fy x0, y0, z0 kali y kurang y0 tambah fx x0, y0, z0 kali z kurang z0 sama dengan 0, Ibu. Mungkin sekian yang dapat saya berikan jawabannya terkait pertanyaan Nabi Atma, Ibu. Dari rekan-rekan yang lain, mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih. Mohon izin menambahkan, Ibu. Ya. Jadi menurut saya ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi yang pertama itu jika yang bersinggungan itu adalah bidang dengan bidang, maka tidak dapat ditentukan titiknya karena terdapat tak hingga banyak titik singgung yang akan didapatkan. Lalu yang kedua, jika bersinggungan yaitu bidang dengan garis, maka ada yang bisa ditentukan titiknya. Namun bisa satu titik saja, tetapi kemungkinan besar bisa lebih dari satu titik singgung, Ibu. Sudah, Wikan? Sudah, Ibu. Gimana Bagus Adiatma bisa menerima? Baik, Bu. Terima kasih atas tadi jawaban yang diberikan oleh Trisna dan Wikan. Untuk jawabannya menurut saya sudah saya terima. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Sudah jelas semuanya? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, coba kelompoknya Andika tayangkan PPT-nya. Oke, jelaskan ini. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Di sini ada diferensial dan nampilan. Untuk diferensial dan nampilan itu ada dua, yaitu diferensial total fungsi variabel dan diferensial total subset. Untuk yang pertama itu adalah diferensial total fungsi n variabel. Dimana andaikan W sama dengan f x y z dengan fungsi yang dapat didiferensialkan f x y z, dan andaikan pula dx, dy, dan dz adalah variabel yang menyatakan persamaan dari variabel bebas x, y, dan z. Diferensial total dari variabel tak bebas W ini ditulis dw dan didefinisikan oleh dengan dw sama dengan fx x, y, z, dx plus fy x, y, z, dy ditambah fz x, y, z, dz. Dari definisi di atas, bila mana persamaan dari x, y, dan z ini cukup kecil di mana-mana masing-masing diberikan oleh dx sama dengan delta x, dy sama dengan delta y, dan dz sama dengan delta z. Maka hampiran dari variabel tak bebas W ini, yakni delta W, dapat didekati dengan dz yang diberikan oleh delta W sama dengan fx, x, y, z, delta x, ditambah fy, x, y, z, delta y, ditambah fz, x, y, z, delta z.
Untuk contoh, andaikan W sama dengan X pangkat 3Y ditambah Y pangkat 3Z dikurang X Z pangkat 3. Hitunglah DW bila mana X, Y, Z bertambah dari 2, 3, 1 ke 2,01 dengan 3 bertambah ke 3,02 dengan 1 itu bertambah ke 0,99. Untuk penyelesaiannya, menghitung DW. Andaikan W sama dengan F, X, Y, Z dengan menurunkan secara parsial W terhadap variabel bebasnya. Didapatkan persamaan DW itu sama dengan DW sama dengan do W per do X sama dengan do W per dx plus ditambah do W per do Y dy ditambah do W per dz dz sama dengan 3x kuadrat y min z pangkat 3 dx ditambah x pangkat 3 plus 3y kuadrat z dy ditambah y pangkat 3 dikurang x 3z kuadrat dz. Untuk x sama dengan 2, y sama dengan 3, dan z sama dengan 1. Dan dx-nya sama dengan delta x, yaitu 0,01, dy-nya sama dengan delta y itu sama dengan 0,02, dan dz itu sama dengan delta z, sama dengan min 0,01. Karena dari 1 ke 0,9 itu dikurang 0,001. Itu sama dengan 3x kuadrat y dikurang z pangkat 3 dx ditambah x pangkat 3 plus 3y kuadrat z ditambah y pangkat 3 dikurang x 3z kuadrat dz. Jadi dimasukkan persamaan dari x, y, z-nya itu persamaan yang sudah dicari tadi. Yaitu didapatkan hasil 3 dengan x kuadrat, x-nya dengan 2, didapatkan 3 dikali 2 kali 2 kuadrat, dikali 3 dikurang 1 pangkat 3, dikali 0,01 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 kuadrat kali 1 dikali 0,02 ditambah 3 pangkat 3 dikurang 2 kali 3 kali 1 kuadrat dikali min 0,01. Didapatkan hasil sama dengan DW-nya itu sama dengan 35 dikali 0,01 ditambah 35 dikali 0,02 ditambah 21 dikali min 0,01. Didapatkan hasil DW sama dengan 0,84. Lanjut, nggak usah nih, eksaknya nggak usah. Jadi eksak nggak usah dibahas. Penggunaan hampirannya itu dijelasin. Yang mana lagi? Silakan ajukan pertanyaan kalau ada yang belum jelas. Coba yang ininya turunan implisitnya ditayangkan, Wika. Andika. Ya, sama juga ya. Berikutnya bidang singgung di awal. Top bidang singgung setelah ini, setelah habis definisi. Terus. Oke, coba baca ini. Baik, untuk contohnya, tentukan persamaan bidang singgung dan garis normal permukaan dari persamaan x kuadrat plus y kuadrat tambah 2z kuadrat sama dengan 23. Di titik dengan x sama dengan 1, y sama dengan 2, dan z sama dengan 3. Di titik apa? Titik x sama dengan 1, y sama dengan 2, dan z Di sama titik dengan 1, 2, 3 gitu aja aja. Oke, Bu. Di titik 1, 2, 3. Untuk cara penyelesaiannya, misalkan fx
YZ sama dengan S kuadrat plus Y kuadrat plus 2Z kuadrat. Ini kok 23-nya jadi hilang? Ini ada 23. Ini untuk untuk persamaan X kuadrat dan plus Y kuadrat dan 2Z kuadrat, untuk 23-nya masih bisa dulu. Tuh, enggak, ngapain ini kok bisa beda? Ini loh, yang diketahuinya permukaan. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2Z sama dengan 23. Di sini kok 23-nya hilang? Ini dalam bentuk apa ini? Implisit. Kalau ubah dalam bentuk ini, jadikan F, X, Y, Z, masa begini jadi? Hilang 23-nya. Itu sebenarnya jadi min 23 yang Loh, kok enggak ada? Makanya harus benar min 23 sama dengan 0 gitu loh. Terus berikutnya maka terus hasilnya gimana? Maka nabla F, X, Y, Z. Apa? Dibaca apa ini? Nabla nih. Lambda. Nabla. Apa itu? Bukan, enggak tahu. Wikan, apa bacaannya? Wikan, enggak bisa baca. Izin menjawab, Ibu. Siapa? Ya, Wikan. Untuk notasi tersebut dibaca del F itu, Ibu. Del F artinya apa tuh? Vektor gradien, Bu. Iya, vektor gradien. Gimana? Dewo ini enggak bisa baca. Lanjutkan baca Agi, baca Agi. Ibu. Jadi untuk vektor gradien dari F, X, Y, dan Z itu adalah 2MI ditambah dengan 2XYZ. Di mana dapat 2XI ini? Gimana sih rumusnya del F ini rumusnya gimana sih? Jadi itu udah hubungan terhadap F-nya, Ibu. Gimana rumus operator del-nya, rumusnya gimana? Mbak tayangkan materi sebelumnya. Ini loh, takutnya Anda enggak tahu di mana dapat ini, cuma dibaca-baca. Terus. Nah, enggak ada itu menyinggung operator del, kok muncul itu gimana ceritanya? Di mana dapat? Hah? Enggak ada kamu tayangkan itu. Di mana dapat rumus itu? Operator del itu. Di mana? Ada. Dari definisi pergerakan itu. Mana bunyinya? Mana? Di mana ada? Hah? Di mana? Mana menyinggung itu? Kok sudah dipakai? Loh, orang belum disinggung apa rumusnya, Anda sudah pakai. Di mana ada bahas itu? Dari kami masih kekurangan menampilkan teoremanya. Apa? Kurang untuk menampilkan teoremanya di sini, Bu. Bukan kurangan, kamu enggak bahas kok sudah muncul. Coba kelompoknya Ariani, saya pengen lihat di mana kamu memunculkan operator del. Jadi makanya jangan hanya tinggal baca-baca aja, dari mana datangnya, harusnya kepaparkan dulu dong. Ariani Laksmi. Ya, itu gimana rumusnya operator del itu, di mana kamu menjelaskan operator del? Mbak dari awal dijelasin. Dari awal, dari materi. Mana adanya gitu? Belum ada nyinggung tentang operator del, udah dipakai. Apa itu del F itu apa itu? Rumusnya apa? Kenapa? Karena ada materi yang kamu lewatin. Mana?
Mana? Nggak ada, kamu jelasin. Gimana rumus operator del F? Kamu nggak cari gitu loh, nggak tahu di mana dapat itu. Apa rumusnya Aryani? Operator del F atau vektor gradien. Gimana rumusnya? Silakan. Aryani, Yunita, Putri Askiawati, Mita, Aulia, Nanda, Parka, Agus Ari. Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, Aryani. Jadi untuk rumus operator del itu sama dengan do per do xi ditambah do. Coba tulis di papan virtual. Baik, sebentar Ibu. Ini harus isi dong nih. Ini apa nih? Anggaplah dua peubah aja. Ini del apa nih? Del set, del F apa? Ini simbolnya. Aryani depan. Isi dong fungsinya biar jelas di sini. Ini apa nih? Vektor gradien dari apa? Dari set, dari F. Kok hapus? Nggak usah dihapus. Apa di situ? F atau set? Ini loh, ini sini. Ibu. Hah? Set apa F? Set. Berarti di sini do set, do X. Operator ini kalau set ya di sini set. Kalau bisa. Ya boleh lah kalau sana isi karena di sini bisa set, bisa F gitu aja ya. Ini apa beda kalau Anda lihat ini apa bedanya gradien di fungsi satu ubah dengan dua peubah? Di satu ubah gradiennya berupa skalar kan? Tapi di fungsi dua peubah gradien itu adalah vektor kan, dilihat. Vektor gradien dari F atau set sama dengan do per do xi kali i tambah do y j. Jadi ada arahnya, dari vektor arah. Nanti kalau Anda bahas turunan berarah, malah dia skalar gitu. Namanya turunan berarah tapi skalar. Ini vektor gradien tapi vektor gitu. Gradien tapi dia berupa vektor itu beda. Ini ada doset ya. Coba cek yang tadi lagi. Stop ini terus cek yang tadi. Jadi ini harusnya jelaskan dulu tadi operator del itu. Baru itu.
isi di sini di mana gitu. Maka bidang yang melalui P dan tegak lurus vektor gradian dinamakan bidang singgung. Di mana operator F dong di sini. Ini karena di sini. Jangan di definisi, di keterangan isi. Di keterangan. Jangan definisi, gini misi kan nggak boleh diubah. Pada saat Anda menerangkan. Atau di bawah keterangan di mana ini ditulis copy ini sama dengan itu gitu. Dibacanya operator del yang dikatakan Dewo Wikan tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Iso mah aku sih presentasi. Ya Allah. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Jadi ada turunan parsial, ada turunan implisit, ada turunan rantai, ada bidang singgung. Nanti cek lagi turunan kedua parsial. Cek lagi gimana. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup? Kalau cukup kita sudahi ya. Nih, izin bertanya, ya, Ibu. Ya, dia. Untuk definisi dari del F-nya itu kan di definisinya X0, Y0, Z0. Di operatornya itu sampai do X, do Y. Apakah itu seharusnya do per do Z dikali dengan ya kali K. Tergantung ya, kalau F-nya memuat 3 peubah ya sampai K. Iya, Ibu. Tergantung. Terus tadi kenapa pakai J aja karena 2 peubah. Saya pikir kalau 3 ya itu maksud. Ada lagi? Terima kasih, Ibu. Ya, makasih. Yang terlibat hari ini Alfredo, Yohanes, dia sama Diatma itu aja ya? Ada yang lain? Di luar penyaji? Nggak ada ya? Kalau tidak kita bisa sudahi, tolong yang kelompok berikutnya yang menilai kelompok ini perhatikan. Beda orang yang berusaha menjawab dengan orang yang cuma diam. Ya, jangan campur aduk semua skornya sama kan sayang yang berusaha menjawab, yang menjawab dengan benar, yang menjawab dengan ragu-ragu, sama yang cuma diam saja gitu. Ya. Oke, sampai sekian ya. Mudah-mudahan minggu berikutnya tambah lebih bagus. Tolong lebih disiplin. Tadi banyak sekali yang telat nih. Dulu tidak pernah sampai 100 yang hadir. Saya biarkan, tapi baru mulai ada 100 memang berapa izin. Tapi banyak telat tuh, hampir 15 orang tadi telat. Oke, sampai sekian ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat Hari Guru. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat Hari Guru.